PSSI membuka opsi untuk menambah kuota pemain asing di Liga 1 musim depan. Para klub boleh mempunyai 5 pemain asing untuk mengarungi kompetisi. Jumlah tersebut lebih banyak ketimbang kuota pemain asing saat ini. Untuk sekarang, klub hanya boleh mempunyai 4 pemain asing dengan syarat 3+1. Nah, untuk musim depan, opsi PSSI menambah kuota pemain asing menjadi 4+1. 4 pemain asing berasal dari Asia dan non-Asia, dan untuk 1 pemain lagi harus berasal dari Asia Tenggara. PSSI saat ini sedang mengatur strata kompetisi sesuai zona. Lebih lanjut, PSSI meminta setiap tim Liga 1 maksimal mempunyai 35 pemain. Untuk pemain asing tidak terbatas untuk didaftarkan, namun hanya 4+1 yang masuk dalam daftar pemain di setiap pertandingan. PSSI juga memperketat pemain-pemain naturalisasi di Indonesia. Setiap klub hanya diperbolehkan mempunyai 2 pemain naturalisasi untuk musim depan. Sejauh ini banyak klub yang menggunakan pemain naturalisasi. Sebut saja Persib Bandung, Madura United, dan Borneo FC yang diperkuat pemain berlabel asing tersebut. Seperti diketahui, saat ini Persib Bandung mempunyai 3 pemain naturalisasi, yaitu Ezra Walian, Victor Igbonevo, dan Maklong. Jika regulasi ini benar diterapkan di Liga 1 musim depan, maka salah satu pemain tersebut harus hengkang dari Persib Bandung tuntasnya. Persib Bandung saat ini sedang bersaing untuk menjadi juara di kompetisi Liga 1 musim ini bersama tim penghuni papan atas lainnya PSM Makassar dan Persija Jakarta. Menurut bek Persib Bandung Ahmad Jufrianto, tidak mudah bagi penghuni papan atas untuk menjaga posisi di klasemen. Pasalnya, lawan yang akan dihadapi pada sisa pertandingan putaran kedua ini menjadi salah satu rintangan berat yang harus dilalui. Terutama menurutnya, tim penghuni papan bawah. Biasanya mereka akan memiliki motivasi berlipat saat berhadapan dengan tim papan atas. Pasalnya, mereka selain ingin memperbaiki posisi di klasemen, juga ingin menunjukkan kualitasnya. Hal itu dirasakan oleh Persib Bandung ketika berhadapan dengan Barito Putra. Tim berjuluk Laskar Antasari ini berada di papan bawah, namun mereka bisa tampil penuh motivasi saat berhadapan dengan skuad Persib Bandung. Saya hanya berkomentar di pertandingan menghadapi Barito, karena lebih sulit melawan Barito yang secara klasemen berada di bawah. Mungkin bukan mengurangi respek saya terhadap Barito, setiap tim yang berada di bawah kita, mereka berambisi untuk bagaimana mengalahkan kita. Lebih lanjut, Jupe menuturkan tim penghuni papan atas lainnya seperti PSM dan Persija kemungkinan merasakan hal serupa ketika berhadapan dengan tim yang berada di papan bawah. Dan itu terjadi bukan hanya untuk Persib, mungkin tim-tim lain juga sama. Sehingga pada sisa pertandingan putaran kedua ini, Jupe bersama rekan-rekannya harus lebih fokus dan bekerja keras agar bisa melalui rintangan tersebut dengan hasil maksimal tuntasnya. Pelatih Madura United, Fabio Lefundes, resmi mengundurkan diri setelah menelan beberapa kali hasil minor. Pengunduran diri Fabio Lefundes tidak lepas dari pencapaian Madura United yang menurun drastis, baik secara performa maupun hasil selama putaran kedua Liga 1 musim ini. Dari 11 kali berlaga, Fabio Lefundes hanya mengantarkan Madura United meraih 2 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 6 kali kekalahan. Faktor itulah yang membuatnya berpikir untuk menghentikan kontrak kerjasamanya. Madura United mengumumkan perpisahan dengan Fabio Lefundes lewat akun Instagramnya. Perpisahan selalu mengajarkan kita untuk menghargai bahwa setiap detik bersama orang yang kita cintai adalah anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Sukses dimanapun berada dan terima kasih dedikasinya selama di tim kebanggaan Pulau Madura ini. Namun, Madura juga mengunggah hal yang diduga menjadi penyebab mundurnya Fabio Lefundes. Madura menyebutkan bahwa di tangan dingin Fabio Lefundes berhasil meraih puncak klasemen.
hingga akhirnya tragedi Kanjuruhan mengubah persepsi tentang kompetisi Liga 1. Kompetisi tanpa degradasi, pertandingan tanpa penonton, pertandingan dengan penonton dibatasi, hingga perubahan jadwal yang sangat padat menjadi titik balik. Nampaknya sistem kompetisi seperti itulah yang membuat Fabio Lefundes kecewa hingga mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Madura United tuntasnya.